Waktu langsung kita dengarkan ceramah dari Ustadz Rahmat Syukur, ceramah dan nasihat perkawinan buat Ananda nanti, dan juga mungkin insya Allah buat kita ya. Lama. Silakan Ustadz, waktu dan tempat untuk berceramah. Mungkin sambil dinikmati kita kadarnya. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Diawali dengan zikir, pembacaan Al-Quran dari ayat-ayat surah Yasin, tasbih, tahmid, dan semuanya itu mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk rumah ini, tempat ini, dan menjadi wasilah terkabulnya hajat tuan rumah Pak Haji Dendi ya, yang akan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terhadap putri tercintanya yang bernama Nabila tadi. Safina Nabila yang akan dipersunting oleh pujaan hatinya Muhammad Danar ya, insya Allah pada hari Minggu besok, minggu depan, dalam kelancaran, keberkahan, tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan meskipun dalam kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Perkenankan saya Rahmat Syukur, teman Pak Haji saat 2019 berhaji ya Pak Haji ya. Seandainya Pak Haji tidak berangkat 2019 maka belum berangkat sampai hari ini. Bapak-bapak, tausiah nikah atau nasihat nikah mudah-mudahan tidak hanya untuk Sapina ya, khususnya untuk Sapina, umumnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya tidak ingin berpanjang kalam. Ada 3 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang 3 pesan ini mudah-mudahan Adinda Sapina Nabila ya bisa berkenan untuk diingat, terlebih untuk diamalkan, sehingga mengetahui bahwa tujuan dalam Islam pernikahan itu adalah ibadah. Nikah itu adalah ibadah. Sehingga ada fikihnya khusus bab nikah. Tuh Pak, sampai ditepak Bapak. Tuh Pak, ingetin nikah itu ibadah Pak. Ibadah lagi. Nikah lagi. Iya. Catat, nikah itu ibadah. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu itu kepada putrinya. Tidak hanya waktu itu, tapi ini adalah rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah menjadi nabi dan rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi buat kita juga, ya, buat yang sudah nikah juga. Untuk apa? Untuk diamalkan. Oleh karena itu yang pertama ya Rasulullah berpesan untuk Adinda Sapina bahwa nikah itu terjadi bi qudratillah. Ini yang penting.
Nikah itu terjadi karena kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena semata-mata dijodohkan, ya, bukan karena semata-mata mungkin kita suka sama suka, atau bukan karena semata-mata karena dia teman alumni SMA, atau banyak sekali itu wasilahnya. Tetapi yang utama yang harus kita imani sebagai orang yang beriman, bahwa nikah itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal khalqa biqudratihi. Ya, Allah itu menciptakan makhluknya biqudratihi, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kuasanya Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, termasuk dalam pertemuan dua insan yang berbeda, termasuk dalam menjalin kasih sayang yang dibingkai dengan kalimat suci, termasuk terjadinya akad nikah insyaallah minggu depan, yang tidak hanya disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan para malaikatnya. Ini semuanya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Adinda Sapina, kalau sudah mengetahui bahwa ini kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada titah-titah Allah, ada nasihat-nasihat Allah, ada perintah-perintah Allah, ada nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dirumuskan oleh para ulama tentang nikah ini. Hiji, cek orang Sunda menghiji, luruskan niat. Neng Sabina, iya Neng Sabina. Mohon. Lurus Ustaz itu. Nggak apa Ustaz. Luruskan niat, ya, karena Allah. Ingat, bukan karena ganteng semata. Walaupun itu tidak boleh dipandang sebelah mata, karena syahwat manusia itu suka yang senang-senang, betul kan Pak? Bapak aja tadi pas nikah ibadah udah nutup, nikah ibadah Pak. Tuh, nggak tahu saya maksudnya tadi tuh. Iya. Kemudian jangan karena hartanya juga, walaupun itu utama juga. Artinya jangan menjadi satu-satunya itu. Kemudian keturunan, bahkan Rasulullah berpesan untuk yang bujang-bujang Pak ya, yang bujang-bujang. Ya maksyaros sabab. Wahai para pemuda, langsung bahasa dulu. Mun mah maraneh mampu kawin, cek orang Sunda gitu. Kalau sudah mampu kawin, nikah apa kawin Pak? Nikah. Takut diprotes ini kawin nikah. Sehingga dalam hukum fikih itu bisa wajib bagi seorang laki-laki yang sudah mampu untuk menafkahi, untuk nafkah batin, untuk nafkah lahir, mampu betul, maka wajib hukum. Yang di bawah sedikit, antara mampu dan tidak, itu masuk kepada ya boleh nikah, boleh tidak dulu lah gitu. Tapi kalau yang niatnya hanya mengumbar hawa nafsu, menelantarkan seorang wanita, mengkhianati seorang wanita, menyakiti seorang wanita, maka nikahnya itu haram. Aslul hukmi nikah memang jaiz, rek nikah, pek, gak nikah, cek orang Sunda. Mau nikah, mau tidak ya gak apa-apa. Tapi kemudian bisa berubah wajib, bisa berubah jaiz, bisa berubah haram, tergantung kepada niat. Oleh karena itu innamal a'malu binniyat. Jujur neng, gantengnya ya, iya aja neng, jujur aja dulu, jujur. Tapi diluruskan, fadfar bidatidin, maka pilihlah yang beragama. Dalam hal ini yang berakhlak. Itu baik laki-laki mencari seorang pendamping hidupnya wanita, baik wanita mencari pendamping hidupnya seorang laki. Utamakan yang beragama. Fadfar bidatidin, maka insya Allah kecantikannya itu tidak akan membawa bencana, hartanya itu tidak akan membawa musibah. Inilah yang akan melahirkan nantinya rumah tangga sakinah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Jadi niatlah ikhlas karena Allah. Yang kedua,
Kalau sudah niat ikhlas karena Allah, ikutin tata aturan ibadah yang telah ditentukan oleh syara. Bagaimana cara berumah tangga yang islami? Tentunya tidak cukup waktu di sini ya Pak ya. Kalau saya jelasin sampai jam 2, kira-kira selang dur siapa? Saya nggak siapa. Jadi pointernya aja. Nah oleh karena itu ada aturan-aturan yang harus dipahami. Ada hak istri kepada suami, ada hak suami kepada istri, ada kewajibannya. Begitu juga sebaliknya. Ya, bagaimana menghormati suami, bagaimana memuliakan suami, bagaimana melayani suami. Bahkan di dalam kitab Ukku dulu, jen waktu saya nyantri dulu Pak, awewe mah senati isuk nepikeun ka isuk teh da ibadah kabeh lamun ikhlas mah. Cek orang Sunda, cek orang sini. Semua perbuatan wanita di rumah itu bisa bernilai ibadah. Mulai dari bangun tidur, cuci piring, pokoknya segala macam aja. Itu ibadah semua. Sehingga guru saya menasihatkan, raihlah surga untuk seorang wanita yang suci dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada suami. Kenapa tidak dimasukkan orang tua di sini Pak? Karena kalau sudah nikah Neng, kewajiban ada di suami. Pak Haji Dendi udah lepas itu. Iya, sekarang masih Pak Dendi satu minggu lagi masih. Itu udah suami. Sehingga Neng mau keluar, Neng mau arisan, Neng mau ke Blok M, mau ke Blok F di Tanah Abang, itu izin suami semua. Bahkan ke taman di situ harus izin suami. Ya. Banyak cerita dalam kisah para sahabat, kisah suami. Ya, seorang suami yang ikut ke medan perang karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk berlaga menegakkan Islam. Ya, kemudian berangkat, pesan sebelum berangkat, jangan kemana-mana sebelum AA pulang. Hadis sahih. Pas berangkat berapa hari ibunya sakit, gak ditengok. Ibunya sakaratul maut, ini singkat cerita, gak ditengok sampai dikuburkan, gak ditengok. Kenapa? Karena pesan suami jangan keluar. Padahal yang sakit, yang wafat adalah orang tuanya. Sehingga pulang suaminya diadukan kepada Rasulullah, orang tuanya karena kesalahan seorang istri mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah harus seperti itu? Itu sebagai gambaran tanggung jawab, kesetiaan, ya, harus turut ke suami. Tidak seperti itu Pak. Gak mungkin zaman sekarang kan bisa ngasih kabar, bisa izin melalui WA kalau suami jauh. Sekarang kan zaman canggih Pak. Iya, zaman canggih. Sekarang di Amerika juga di kamar kita, orang anak kita di Amerika, di Chicago, kita di Cikaso, di Bandung ngobrol. Cikaso sama Bandung nyambung kan di dia bae gini. Saya lagi umroh, lagi haji, tanya beliau. Saya ngomong mak saya di Mina, mak saya di Garut. Nah, udah di sini Pak. Ingat waktu saya kecil dulu dibikinin telepon-teleponan sama nenek sang dari kaleng susu teh ya, anu dibetot ku benang teh apa? Halo di sono. Padahal orang cuma ngumpet doang. Sekarang nggak usah, udah di sini. Itu ya Neng ya. Nah, itu jadi luar biasa dalam pemutahiran ibadah di sekarang ini. Nah, semua harus izin suami, insya Allah. Kemudian ibadah laksanakan. Suami ibadah, istri ibadah. Suami sholat, istri sholat. Suami tahajud, istri ini bekal rohani. Ya, karena hidup dalam era sekarang ke depan tuh, dulu ada Patrika Aburden dalam Megatrend 2000 menggambarkan kehidupan manusia di tahun 2000. Sekarang udah lewat ya Pak. Ternyata iya. Saya itu ada lucuan begini. Oke, cenah ujang tahun 2000 mah bakal berubah kesukaan teh tina misro karena donat. Misro amis jero karena donat gitu ya. Tina bajigur karena Fanta jeung Coca-Cola. Iya Pak, nenek saya bilang. Terus katanya nanti mah cenah awewe teh bakal mengikuti bintang-bintang dari Bollywood maksudnya ya, pada pamer-pamer bodong. Itu nenek saya bilang. Ternyata Patrika Aburden seorang ilmuwan Asia menulis buku Megatrend 2000 kenyataan. Itu di bidang makanan. Sampai orang Garut Pak kalau panen itu ngajak cucunya, ayo kita ke Kentucky Fried Chicken. Gitu Pak. Lain lagi ke
warung Mang Udi. Emang zamannya Pak Haji waktu umroh sama Pak Amir lihat tulisan paling gede di Madinah, tulisan kopi apa Pak Haji? Masih ingat gak? Starbucks. Di Mekah, di masjid, depan Masjidil Haram, tulisan makanan yang paling gede itu apa? KFC Pak Haji. Iya. Ya no problem, itu mah urusan dunia tuh nanaon, tidak apa-apa. Tetapi itulah kenyataan. Saudi Arabia yang negara Islam pun tulisan minuman paling gede di Madinah Starbucks. Tulisan paling gede makanan di Mekah KFC. Itu sama. Maka Cikaso sama Cicago sama sekarang. Neng, itu jadinya ibadah. Tolong saling mengingatkan. Kalau suami mungkin rada-rada miring, lemah ibadahnya, ingetin. Saling nasihat menasihati untuk ibadah. Kenapa? Kokohnya ibadah itu ya termasuk kalau dari kesolehan suami dan istri. Sehingga kokohnya rumah tangga juga adanya di kesolehan seorang suami dan kesolehan istri. Hanya istri salehah, kata Kola Roma Irama itu. Ya, perhiasan dunia, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang soleh. Itu yang ketiga, akhlak. Ya, akhlak dalam rumah tangga. Ini sekarang kan musim Neng mau manggil apa nanti ke AA? Nah, ayo coba Dedi di planning dari sekarang, mau ada waktu seminggu. Mau Dedi, mau Abi, mau ayam, mana ayam? Ada lagi sana, Bib. Ayam beb. Mau apa Neng? Terserah Neng. Yang jelas jangan panggil nama. Namanya siapa tadi? Muhammad Danar. Nar sini Nar, jangan. Gak santun itu kualat. Itu di kitab Ukudulujen dilaknat oleh malaikat dari pagi sampai pagi. Kalau istri gak santun manggil kepada suami. Demikian juga sebaliknya. Maka dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hari Rasulullah pernah keluar Pak. Khadijah sudah wafat. Tapi Nabi nyebut dulu Khadijah 3 kali, ya Habibati, kan ke Siti Khadijah radhiyallahu anha itu nyebutnya ya Habibati, wahai dambaan hatiku. Siti Aisyah istrinya yang muda itu, putrinya Abu Bakar, cemburu. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengganti lebih muda, lebih cantik, lebih cenghar? Mencek orang Sunama. Aku, kata Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih baik kecuali Siti Khadijah. Mengapa? Karena mengingat kesetiaannya saat pulang dari Gua Hiro, ya, saat kedinginan, saat bertemu Malak Jibril pertama kali, saat orang Quraisy mengkhianati, bahkan sampai turun ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'andir, mulailah berdakwah. Itu Siti Khadijah hampir habis hartanya untuk berdakwah, mendakwahkan agama Allah. 13 tahun mendakwahkan tauhid di Mekah. Siti Khadijah selalu terdepan dengan harta dan jiwanya. Maka sampai kapanpun aku tidak akan lupa. Itu Neng. Nah gitu Pak, kalau sama istri itu begitu Pak. Nanti istrinya ditanya teman-teman gitu, demi Allah gak ada yang lebih kecuali AA. Kenapa? AA yang selalu setia, yang selalu pulang tepat, tidak ada alasan macet dengan alasan macam-macam. Enggak, karena terkenang kesetiaan suaminya. Maaf Pak. Ini mah contoh. Kenapa ngomong gitu istri kita? Karena tanggung jawab kita. Nah istrinya juga demikian. Demi Allah gak ada yang lebih baik kecuali A-nya demi Allah gak ada yang lebih kecuali Senin. Kenapa? Karena melihat kesetiaan terasa selama hidup bersamanya. Gitu. Sehingga tidaklah ada Pak, ya, niatan untuk mengkhianati kepada keluarga. Itu Neng akhlaknya. Nah, bagaimana istri-istri Nabi menyebut kepada Rasulullah? Ya Rasul, enggak ada mat sini mat, enggak ada tukang beca itu mah tuh. Nengnya, makan Neng di planning dari sekarang mau AA. Kalau orang Sunda kan AA, Betawi abang, Jawa Padang udah, Arab dikit lah, Abi, Umi, nah ada li ayang bib juga. Nah yang penting jangan panggil nama, jangan. Dan suara kita harus lebih di bawah dari suami. Itu aturan, gitu ya. Ya kemudian musyawarah.
penting. Setelah bahwa nikah itu adalah kuasanya Allah, binalah rumah tangga itu dengan musyawarah. Saya dulu santri Pak, suka punya grup band kepret. Saya pemain musik Pak, tapi band kepret. Rebana. Duhai senangnya pengantin baru, la 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 la. Dulu punya band itu backing vokal tapi laki-laki semua. Gitu. 1 minggu indah, 2 minggu indah, 1 bulan masih bulan madu, 2 bulan masih, setengah bulan masih, 1 tahun mulai 2 tahun mulai 3 tahun apalagi mulai kurang. Anak apalagi? Punya anak 4. Suami pulang dari kantor, belum mandi, kayak neneknya. Suaminya bilang begitu, kayak neneknya katanya sekarang. Dulu mah, duhai kekasih yang tidak ada lebih cantik kecuali engkau. Kan dulu, udah punya anak 4 lain lagi. Nah, tidak akan terjadi kalau problematika rumah tangga dimusyawarahkan. Sekarang masalahnya musyawarah itu sama siapa? Ini juga penyakit rumah tangga, problematika anak-anak milenial sekarang, Pak. Tidak sedikit orang konsultasi tetapi bukan kepada ahlinya. Yang pertama maka orang tua. Belajarlah bagaimana orang tua sampai umur segini bisa bertahan rumah tangga. Pelajari, renungkan, tanya ya apa konsepnya. Mama apa konsepnya. Kemudian ikuti, gitu ya. Kemudian guru kita. Kemudian orang yang dituakan. Jangan di tembok Facebook. Wow. Saya waktu ke Aqsa, Pak, itu kan saya masuk ke tempat dinding ratapan Yahudi. Ternyata sama saja dengan orang yang di pintu Ka'bah. Gininya mah sama, Pak. Yang beda sama tauhidnya. Saya gini enggak, saya lihat orang Yahudi aja, nggak tahu, nggak ngerti bahasanya. Tapi ingat saya waktu bawa beliau di dinding Ka'bah gitu juga. Yang beda apa? Tauhidnya, Pak. Ya. Nah, sekarang itu dinding ratapan Yahudi sama dinding multajam itu sudah di FB. Orang banyak meratap di situ, Pak. Kesel sama suami, ngomong di situ. Nggak laku jualan, ngomong di situ. Ada yang hianat, ngomong di situ. Karena Covid perusahaan jatuh, ngomong di situ. Datang lagi pacar yang dulu, main di situ. Sekarang di situ jadi ratapan. Maka itu benteng ratapan sekarang. Hati-hati. Jangan sembarang ya ketika ada problem memunculkan masalah itu kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Maka musyawarahkan dengan orang-orang yang bisa diajak bicara, yang bisa dipertanggungjawabkan. Penting, apalagi musyawarah ini adalah wasyawirhum fil amr. Asas Quran bahwa musyawarah itu adalah dasar daripada ayat Al-Quran yang harus kita laksanakan. Jadi RT bisa sukses musyawarah. Nah ini masih musyawarah nih, pingin masjid, musyawarah aja Pak. Ya selesai kapan ya? Kapan aja, yang penting musyawarah dilaksanakan. Jadi masjid nanti, jadi gede gitu. Musyawarah. Nah dengan musyawarah insya Allah akan tercapai kesepakatan dengan izin Allah dan dan begitupun dalam rumah tangga. Ini nomor 1. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah bahwa nikah itu adalah untuk mengembangkan keturunan. Ya. Mengembangkan keturunan. Jadi salah satu hikmah nikah itu supaya berkembang. Dulu waktu Allah menciptakan Nabi Adam pelengok Pak, mencuk orang Sunda. Ada sendirian itu. Pelengak. Hanya Allah menciptakan Hawa. Setelah Allah menciptakan Hawa, mau digabruk apa bahasa Indonesianya? Mau dikekap. Jangan dulu kata Allah. Jangan dulu, belum halal. Nikah dulu. Siapa yang menikahkan? Allah. Siapa walinya? Allah. Ada gak dari kantor urusan agama? Gak ada zaman itu. Jadi cuma 3. Ya, udah dinikahkan, baru sah. Dari situlah berkembanglah. Mulai dari namanya Qabil, mulai dari namanya Habib, lahirlah Iklimah, lahirlah Labuda, sampai ke Nabi Nuh, sampai Ibrahim, sampai Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Kirana Haji Dendi lahir. Itu dari situ Pak.
panjang. Jadi kita sebenarnya hakikatnya saudara semua juga. Maka al-mu'minu akhul mu'min. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Kalau lihat dari situ saudara semua, Pak. Maka tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, tidak boleh menyakiti sesama saudara. Itu Neng ya. Jadi kembangkan rumah tangga itu dengan baik agar melahirkan keturunan yang baik. Ada doa dari Allah yang bisa diamalkan oleh Neng nanti sama suami ya. Punten Pak, tidak dipraktek tidak akan disebut. Malam pertama ada doa-doa dalam etika berakhlak melaksanakan kewajiban. Ya Neng, nanti lihat di buku-buku nikah. Jadi jangan sampai nggak doa. Ada doanya, ya Neng ya. Ada mandi wajibnya, bagaimana cara mandi wajib nggak dijelasin, Neng baca aja gitu ya. Kemudian doa mohon keturunan yang soleh dan soleh ini jangan lupa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Udah hafal ya? Bahkan ada doa yang saya langsung ijazah dari seorang guru di Garut, Pak. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ini penting dalam memohon supaya diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Mau laki mau perempuan itu nomor lain. Yang penting soleh dan soleh. Paling tidak Neng baca Rabbana hablana min. Setiap selesai sholat fardu jangan lupa itu doa itu. Insya Allah Allah akan memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Ini kedua. Yang ketiga terakhir, bahwa pesan Rasulullah kepada Sayyidina Fatimah dalam wasiat nikah itu adalah mempererat kekerabatan. Neng orang tua sekarang 1 ya, Pak Haji Dendi 2 sama ibu ya, nanti 4. Nah dalam Islam itu tidak dibedakan. Mertua jabatan secara duniawi, hakikatnya tetap orang tua kita sama. Jadi punya 4 orang tua, punya 2 keluarga, bahkan lebih dari beberapa keluarga, yang semuanya itu harus dihormati, semuanya itu harus dihargai, ya. Semua itu harus disayangi, tidak dibedakan. Kenapa? Terjalinnya kekeluargaan, kekerabatan yang dahsyat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu satu sama lain saling meminta dengan namanya, dan sambungkan tali silaturahim. Maka ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, engkau ciptakan dari jenis laki dan perempuan, kemudian berkembang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda bahasa, warna kulit dan golongan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tujuannya adalah untuk saling mengenal, dan yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Maka dengan pernikahan ini terjadi kekerabatan yang luar biasa dan menambah persaudaraan, menambah ukhuwah, menambah persahabatan yang satu sama lain akan saling membantu dan akan bermanfaat dalam kondisi-kondisi tertentu kalau kita baik dalam berakhlak, dalam beribadah, dalam berumah tangga. Maka saat kesulitan Allah akan memberikan pertolongan. Maka pertolongan itu datang karena kesolehan kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan minggu depan acaranya Pak Haji Dendi diberikan kelancaran, ya, keberkahan, dan doa kita tadi Ustadz sudah baca ayat-ayat suci, semoga menjadi wasilah dikabulnya hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puja dan puji hanya untukmu ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, bukan jalan mereka yang telah Engkau murkai dan Engkau sesati. Ya Allah, ya Rabbana, hamba-Mu Pak Haji Dendi akan melaksanakan perintah-Mu dan sunnah Rasul-Mu,
menikahkan putri tercintanya Syafina Nabila dengan Muhammad Danar. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, sinarilah hati mereka dengan sinar petunjukmu. Cintakan di hati mereka keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati mereka kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Bantulah mereka dalam berumah tangga, dalam jalanmu ya Allah. Belilah rizki yang barokah serta halal. Kembangkan rumah tangganya dengan keturunan yang solehah. Hiasi rumah tangganya dengan kalimah-kalimahmu. Kami yang hadir mendapat keberkahan. Dengan kehadiran kami, doa kami menjadikan wasilah tercapainya hajat Pak Haji Dendi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Da'wahum bi subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.